Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam budaya. Kembali lagi kita pada pelajaran seni budaya, yakni seni tari untuk kelas 9. Seperti biasa, silahkan kalian persiapkan buku catatan dan juga alat tulis kalian. Kemudian catat materi yang terdapat di dalam video kali ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur pendukung pada seni tari. Masih ingat semuanya apa saja unsur pendukung dari seni tari? Jadi unsur yang pertama dan unsur utama pada tari adalah gerak. Yang kedua adalah tata rias. Selanjutnya tata busana, tata rambut, iringan, properti, dan juga tata panggung. Diingat-ingat ya unsur pendukung pada seni tari ini. Nah, setiap tari itu pasti memiliki unsur-unsur pendukung yang tadi, pasti memiliki perbedaan dari tari satu dengan tari yang lain. Nah, perbedaan itu yang akan membuat keunikan tersendiri pada tari kreasi. Tari kreasi ini mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara. Namun, pada susunan tari kreasi ini tidak terikat pada aturan baku yang terdapat pada tarian-tarian Nusantara. Jadi, tari kreasi ini merupakan pengembangan dari tari-tari di Nusantara, namun juga dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan bisa mengikuti tren yang ada pada saat ini. Dari setiap unsurnya, baik gerak, rias, busana, sampai properti yang digunakan pada tari kreasi ini lebih bebas. Perhatikan contoh tari kreasi. 1. Ada tari gegot. Tari gegot ini berasal dari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan juga Kartini Kisam. Tarian ini diciptakan pada tahun 1976. Asal usul terbentuknya tari gegot ini yakni berdasarkan pada karakter tari topeng, yaitu Panji dan juga Jingga. Panji itu yang laki-laki, Jingga itu yang perempuan. Nah, kedua tokoh ini memiliki karakter yang mewakili kehidupan keseharian pada manusia. Jadi, tari gegot ini menggambarkan kehidupan remaja atau dua orang remaja yang sedang bersenda gurau menjalani masa remajanya. Nah, kalau dilihat dari fotonya, keunikan dari tari gegot ini bisa kita lihat dari unsur-unsur pendukungnya tadi. Yang pertama, gerak. Gerak dari tari gegot ini berasal dari gerak tari Betawi. Tata riasnya di sini karena berasal dari atau mengangkat cerita dari cerita topeng, jadi penarinya di sini menggunakan topeng. Tata busana merupakan menggunakan
baju pengembangan dari adat daerah Betawi. Tata rambut, yang di sini perempuannya menggunakan hiasan besar ya, hiasan bunga besar di kepala, dan yang pasti rambutnya disanggul. Kemudian yang laki-laki menggunakan ikat daerah Betawi. Kemudian iringan pada tari gegot ini menggunakan alat musik tradisional yang biasa digunakan di Betawi. Properti, tidak menggunakan properti ya, tarian ini. Kemudian yang kedua adalah tari ronggeng Blantek. Sama, tarian ini berasal dari Betawi, diciptakan oleh Wiwi Widyastuti pada tahun 1985. Tarian ini diangkat dari teater Betawi, yakni pada topeng Blantek. Kemudian tari ronggeng Blantek ini biasanya ditampilkan sebagai tari pembuka pada pertunjukan teater Betawi. Dan saat ini, tari ronggeng Blantek ini sudah bebas, mau ditampilkan di acara apa saja sudah bebas. Tidak hanya sebagai tari pembuka pada pertunjukan teater Betawi. Kalau kita lihat dari gambar tari ronggeng Blantek, coba kita deskripsikan lagi menurut unsur pendukungnya. Dari gerak, pasti geraknya berasal dari gerak tari Betawi. Kemudian tata riasnya menggunakan tata rias panggung, tata rias cantik. Nah, tata busana di sini menggunakan pengembangan dari baju adat daerah Betawi. Tata rambutnya di sini disanggul di atas, kemudian yang digunakan itu adalah topi yang ada hiasan manik-manik dan juga hiasan bunga-bunga. Iringan yang digunakan pada tarian ini adalah menggunakan alat musik tradisional dari daerah Betawi. Untuk properti, tarian ini tidak menggunakan properti. Yang ketiga adalah tari Loliana. Tarian ini berasal dari Maluku. Tarian ini berdasar pada tradisi masyarakat di Kepulauan Teon Nila. Teon Nila Serua, yakni dari upacara panen lola. Tarian ini bercerita tentang pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Nah, dari gambar tari Loliana ini, coba kita deskripsikan kembali menurut unsur pendukungnya. Yang pertama, geraknya jelas, geraknya dari tari daerah di Maluku. Tata riasnya, tata rias panggung. Tata busana menggunakan baju adat dari Maluku. Tata rambut, perempuannya disanggul biasa dan laki-laki menggunakan ikat dari Maluku. Iringan yang digunakan menggunakan alat musik tradisional dari Maluku. Properti yang digunakan tidak ada ya. Selanjutnya adalah tari saman. Kalian pasti sudah sering mendengar atau melihat tari saman.
Nah, tari saman ini berasal dari suku Gayo. Tari ini diciptakan dalam rangka untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting pada adatnya. Nah, tarian ini dikembangkan oleh Syekh Saman, ulama dari Gayo, Aceh Tenggara. Nah, keunikan dari tari saman, geraknya pasti merupakan gerak dari Aceh. Tata riasnya menggunakan tata rias panggung, tata busana muslimah ya, karena tertutup semua, dan juga tentunya adat Aceh. Tata rambut berhijab dan juga hiasan kepala seperti pada gambar itu. Iringannya biasanya ada satu laki-laki yang memegang rebana dan seperti menjadi komandan dari pasukan saman ini. Kemudian nanti penari-penari yang lain menyanyi. Nyanyian dari tari saman ini menggunakan bahasa Gayo, bahasa dari Aceh. Properti yang digunakan tidak ada ya. Tari edan-edanan Nirboyo yang berasal dari Yogyakarta. Apakah ada yang sudah pernah melihat? Mungkin sudah pernah ada saat di acara pernikahan saudara atau tetangga atau yang lainnya. Nah, tarian ini diciptakan oleh Setiastuti atau sekarang menjadi dosen di ISI Yogyakarta. Tarian ini diciptakan pada tahun 1989. Tarian ini biasa ditampilkan pada upacara adat, upacara pernikahan yang menggunakan adat Yogyakarta. Dan tarian ini dari namanya tari edan-edanan, namun tarian ini memiliki banyak sekali filosofi pada setiap unsur pendukungnya. Dan tarian ini ditampilkan sebagai tolak bala. Kan dari tari edan-edanan ini, geraknya gerak tari Yogyakarta, pengembangan dari tari Yogyakarta. Tata riasnya menggunakan tata rias karakter ya, itu 3 tata busana menggunakan pengembangan baju daerah Yogyakarta. Tata rambut perempuannya menggunakan sanggul tekuk dan kemudian menggunakan hiasan kepala berupa bunga besar dan juga ada hiasan-hiasan lain. Untuk laki-laki, rambutnya ditutup dengan kuluk atau topi. Itu adalah topi untuk pernikahan adat di Yogyakarta. Iringannya menggunakan musik tradisional Yogyakarta, yakni gamelan. Propertinya biasanya yang perempuan menggunakan kipas dan yang laki-laki menggunakan kemoceng yang di modern atau dihias supaya lebih menarik. Nah, dari 5 contoh tadi, semuanya memiliki unsur pendukung yang berbeda-beda. Dari perbedaan itu, maka akan membentuk keunikan sendiri pada tari-tari kreasi tadi ya. Nah, pada tari juga terdapat beberapa unsur-unsur lain, yakni ruang, waktu, dan juga tenaga. Yang pertama adalah ruang. Ruang ini meliputi 3, posisi, level, dan juga jangkauan gerak.
Apa itu posisi, apa itu level, dan apa itu jangkauan gerak? Ruang ini sangat penting bagi penari, karena penari itu bisa menggerakkan gerakan-gerakan tari karena adanya ruang. Ruang di sini bukan hanya tentang ruang pentas atau panggung, tapi juga lebih ke ruang gerak si penari. Jadi ruang ini meliputi satu ruang pentas dan juga ruang gerak. Nah, yang pertama adalah posisi. Posisi pada tari ini merupakan arah dalam gerakan tari, yakni ada arah hadap dan juga arah gerak. Nah, posisi dalam gerak tari merupakan aspek ruang yang ada dalam elemen tari, di mana posisi ini akan memberikan petunjuk arah dan yang hadap dan juga arah gerak yang dilakukan oleh penari. Jadi apa ya perbedaan dari arah hadap dan juga arah gerak? Nah, arah hadap yang dilakukan oleh penari saat melakukan gerakan tari. Salah satu contohnya adalah arah ke depan muka, arah ke belakang, arah ke sudut kanan, sudut kiri, dan arah samping kanan, samping kiri. Jadi arah hadap adalah arah hadapan penari saat sedang menarikan tari. Sedangkan arah gerak yang dilakukan oleh para penari biasanya adalah arah dari gerakan si penari. Bisa arah maju, mundur, ke samping kanan kiri, zigzag, berputar, dan lain-lain. Dari contoh tadi, coba kalian lihat untuk arah hadap dan arah hadapnya ini penari tadi ke depan ya, lebih banyak ke depan. Kemudian untuk arah geraknya itu adalah ke samping kanan dan juga samping kiri. Bisa dijelaskan juga bahwa level yang masuk ke dalam ruang lingkup gerakan tari seperti berikut ini. Level tadi merupakan tingkatan gerak ya. Level ada 2, level tinggi adalah level yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan memberikan penampilan gerak tari yang dimulai dari posisi kaki jinjit sampai gerakan-gerakan tari yang melompat. Itu adalah level tinggi. Sedangkan level sedang merupakan level gerak tari dengan posisi berdiri dan posisi kaki sedikit menekuk. Bisa dalam bentuk mendak dalam tari Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah level rendah. Level rendah adalah gerakan yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan berbagai posisi saat sedang menari. Bisa dalam posisi duduk, sampai tidur, atau roll depan, roll belakang, seperti itu. Guling-guling, itu adalah level rendah. Kemudian, berikut contoh pada tari, level pada tari. Gerak tinggi, gerak sedang, dan gerak rendah. Nah, yang terakhir adalah
jangkauan gerak. Gerak-gerak yang dilakukan oleh penari dalam tari-tari yang berbeda, maka tidak akan jauh dari aturan-aturan yang sudah ada. Nah, contohnya adalah pada tari gaya Yogyakarta, itu sangat banyak sekali contoh untuk jangkauan gerak ini. Salah satunya adalah trisik. Trisik ini adalah gerak yang dilakukan penari, yakni posisi kaki sedikit jinjit dan ditekuk. Kemudian kemudian dengan posisi tadi, penari melakukan lari-lari kecil, namun kakinya tetap, lututnya tetap menempel dan juga tetap jinjit. Jika penari tidak melakukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti gerakan tersebut namanya bukan trisik, atau penari tersebut melakukan gerakan dengan salah. Nah, itu tadi adalah contoh gerak trisik ya. Nah, sehingga berdasarkan contoh-contoh yang sudah ada, maka kita semua bisa menyimpulkan bahwa gerakan yang ada dalam elemen tari ini merupakan suatu gerakan yang sudah memiliki aturan dan juga memiliki batasan dalam melakukan jangkauan gerak. Jadi jangkauan gerak itu berarti batasan-batasan atau aturan yang terdapat pada gerak-gerak tari. Sehingga gerakan tari juga akan memiliki jangkauan-jangkauan yang tertentu dalam gerak tari dan juga memiliki batasan-batasan ruang gerak tertentu. Ini lebih ke tari klasik ya. Kalau untuk tari klasik pasti tentunya lebih bebas dan tidak memiliki jangkauan gerak. Terima kasih, silakan catatannya bisa dikirim di GC kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.